Halo sobat YouTube dimanapun anda berada, di video kali ini saya akan membahas tentang rekening PT perorangan melalui BCA, dan saya akan bagikan kepada teman-teman secara pribadi pengalaman saya di lapangan tentang BCA, yaitu rekening BCA, rekening PT perorangan di BCA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video saya agar video saya bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita bahas tentang PT perorangan yang ada di BCA yang banyak orang katanya susah di BCA. Dan seperti pengalaman saya secara pribadi, dan sebetulnya saya membuka PT perorangan itu di alamatnya di Jakarta, sedangkan saya berada di daerah. Jadi PT perorangan itu alamatnya menggunakan alamat adik saya, karena di Jakarta memang saya tinggal bukan di Jakarta lagi tapi di daerah. Saya tidak mau menyebutkan di tempat di mana saya. Nah, di sini saya punya pengalaman secara pribadi di PT perorangan, rekening PT perorangan di BCA. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau kita mengajukan rekening BCA di PT perorangan, rekening PT perorangan, jadi ada satu yang kita perlu tahu ya. Nah, yang pertama yaitu nama Anda belum di backlist. Kalau aja nama Anda udah di backlist, terus Anda mengajukan rekening PT perorangan atas nama Anda, pastinya itu kalau nama Anda di backlist, punya catatan hitam di bank, itu nggak bisa untuk mengajukan rekening PT perorangan, meskipun mengajukan itu atas nama PT perorangan, tapi direkturnya tetap nama Anda, itu seperti itu. Nah, di situ itu yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, dan ada lagi kalau misalnya kita sudah memiliki rekening PT perorangan, itu ada kita diberitahu sama pihak banknya, itu kita harus hati-hati menggunakan rekening PT untuk virtual atau segala macam, karena kita rekening PT itu penanggung jawabnya kita sendiri, itu seperti itu. Jadi jangan, kalau misalkan kita menyalahgunakan rekening PT perorangan tersebut, nama kita atau nama rekening PT itu bakal diblokir. Yes, kalau diblokir nggak ada saldonya. Kalau ada saldo mengendap, hilang dah. Seperti itu ya. Jadi pengalaman menurut pihak BCA seperti itu, saya diberikan peringatan atau warning, jangan melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuka rekening PT perorangan untuk hal-hal yang di luar usaha gitu teman-teman. Karena kenapa saya perlu membuka rekening PT perorangan, karena ini saya sudah memiliki PT perorangan, jadi saya harus memilah antara rekening PT dengan rekening pribadi, karena nanti ada SPT-nya sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita digabungin antara rekening pribadi sama rekening PT, itu nanti kita di pajaknya kena lumayan besar kena pajaknya. Jadi saya perlu membuat rekening PT, tujuannya ya untuk itu tadi, untuk transaksi bisnis ya bisnis, kalau rekening pribadi ya pribadi, seperti itu. Untuk memilah atau memisahkan harta mana yang buat bisnis, mana yang buat itu. Jadi itu laporan pajaknya nanti pasti berbeda. Tujuannya itu sih, yang kalau gue bikin rekening PT perorangan rekening PT perorangan, tujuannya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya nasabah atau punya klien yang berhubungan sama PT, kalau kita ngasih nomor rekening pribadi itu nggak meyakinkan teman-teman, karena kita punya PT, masa punya PT nggak punya rekening PT, dia gitu. Nah, kalau kita punya rekening PT, berarti si klien itu pasti yakin bahwa PT ini benar-benar ada, gitu. Nah, disitulah gue perlu legalitas PT-nya dan legalitas
rekening PT-nya. Jadi namanya harus sama kayak gitu. Jadi kayak macamnya nanti kalau kita bikin PT, rekening PT itu kita harus siap. Dan itu memang apa ya, kayak macamnya saya buat rekening PT itu memang langsung ya. Saya juga pertamanya gini, pertamanya masuk ke bank untuk tanya-tanya dulu. Saya berserahin NIB, terus pendirian PT dari AU, kemudian dari OSS, UPP-nya, dan segala macamnya. Itu memang mudah kalau di Jakarta ya, tapi kalau untuk di daerah ada kurang tahu juga. Kalau di daerah ada yang kesulitan dan segala macam, karena kalau di kota untuk membuka rekening PT perorangan memang yang lebih mudah itu sebetulnya di kota-kota besar. Tapi kalau untuk di daerah-daerah memang yang saya dengar itu kayak ada kesulitan mereka. Entah alasan apa, yang tahu dari pihak bank ya. Dan di sini kalau misalkan kita membuat rekening PT perorangan, yang perlu kalian persiapkan adalah gini. Jadi kalau misalkan kita membuat rekening PT perorangan, itu harus ada banner atau nama dari PT tersebut di rumah kita. Itu dulu yang pertama. Itu harus ada. Jadi nanti ketika kita mengajukan rekening PT, itu ada tim survei hari itu juga, ini pengalaman pribadi ya, jadi hari itu juga dia langsung survei tim lapangan itu tadi, tim lapangan BCA itu langsung survei ke sana ya, survei ke sana, ternyata memang ada laporan bahwa spanduknya ada, terus yang dijawab itu adik saya di sana bahwa bisnis ini sudah berjalan kayak gitu. Jadi dari situ saya diinformasikan lagi sama pihak BCA. Saya pulang dulu waktu itu, terus saya dapat telepon, oke, bisa Bapak mengajukan PT perorangan nama rekening PT itu tadi. Nah cuman, dan yang kedua ada lagi, yang kedua ini lebih penting. Yang kedua adalah saldo minimum yang harus kita transfer ke rekening PT kita sendiri. Awalnya si BCA minta 2 juta untuk saldo mengendap di rekening PT kita sendiri. Jadi kita naruh di rekening PT kita itu naruhnya 2 juta. Cuman saya ada tawar menawar, enggak, tolong saya minta rekeningnya diisi 1 juta dulu, 1 juta dulu. Ternyata di lobby sama saya, terus dia oke, gini, akhirnya deal 1 juta. Jadi berdirilah langsung terbitlah rekening PT perorangan saya dengan tanda tangan yang banyak sekali di situ. Tanda tangannya lebih dari, kalau nggak salah kurang dari 20 tanda tangan, 15 lah ya, 15-an itu tanda tangan. Itu ada lembaran banyak sekali itu lembarannya, kira-kira ya lembarannya ada 15-an atau berapa lembar gitu. Dan perlu diketahui lagi itu ada materai itu satu materai 10.000. Kita butuh materai 2. Jadi materai itu memang baru sudah persiapkan, jadi kita beli materai yang tadi. Jadi saya materai itu habis 20.000 seperti itu. Dan untuk kalau misalkan kita udah rekening PT perorangan itu tadi, ya perlu diingat teman-teman, yaitu setiap bulannya kita didebit atau dipotong 25.000 per bulannya. Per bulannya 25.000. Jadi kalau kita rekening itu harus kita harus ada isinya gitu. Dan rekening itu memang saya gunakan untuk transaksi bisnis, dan saya mendapatkan klik BCA, dan saya minta memilih giro atau klik BCA. Saya milih klik BCA nya aja. Dan di sini memang nggak ada buku, nggak ada kartu ATM, jadi main internet banking, klik BCA nya atas nama PT. Jadi itu aja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman buat untuk rekening BCA, rekening PT BCA. Silakan coba dulu aja,
nanti kalau misalkan dia agak, nah ini ada juga yang dari KBLI yang dari KBLI kan biasanya banyak tuh, KBLI banyak dari 1, 2, 3, 4, ada yang tidak terverifikasi. Kalau bisa itu dibenahi dulu, gimana caranya KBLI yang nomor 2 atau 3 itu diverifikasikan gitu, diverifikasikan dulu, nanti untuk mengajukannya nggak sulit, lebih mudah gitu. Nah dari KBLI itu persyaratan KBLI kalau bisa di valid semuanya seperti itu teman-teman. Nah nanti biar enggak enggak terlalu sulit untuk membuka rekening PT-nya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat.